ada yang menarik di area living room, yaitu penempatan patung-patung menambah kesan tradisional pada ruangan ini. Mari kita masuk ke ruang keluarga atau living room. Ini adalah area ruang keluarga atau living room. Areanya memang kita bikin dengan skala yang cukup besar karena memang ini adalah pusat berkumpul, kegiatan kumpul-kumpul kalau memang ada acara keluarga atau ada hari-hari besar. Jadi mereka memang semua berkumpul di sini. Memang di living room ini kita buat menyatu dengan area makan. Hanya dipisahkan dengan perbedaan level lantai yang memang juga pada dasarnya kondisi tanahnya memang lebih naik kalau di belakang. Di center living room ini kita meletakkan memang sofa yang cukup besar juga berbentuk L gitu, supaya nyaman juga buat kalau banyak orang, plus sebuah kursi yang memang kita buat berbeda sebagai aksen. Dengan warnanya juga berbeda dari sofa yang panjang ini. Selain itu, saat memasuki living room, maka juga terdapat sebuah artwork yang menceritakan tentang Pandawa, di mana artwork ini menjadi focal point pada area living room. Ini salah satu koleksi beliau yang cukup unik gitu. Karena apa? Karena sebenarnya si lukisan ini baru terlihat ketika ada cahaya yang diarahkan memang tepat ke gambar perempuan ini. Jadi kalau tak ada lampu mungkin lukisannya hanya terlihat hanya sebagai lebaran hitam aja. Setelah kita melihat bagian fasad hingga living room dari rumah ini, selanjutnya sang arsitek akan membawa kita menuju area ruang makan yang terkesan unik. Ruang makannya tadi seperti sudah dijelaskan sebelumnya bersambung dengan area living. Jadi juga kesannya tidak terlalu tersekat-sekat. Area makan memang dibuat dengan level yang lebih tinggi ya. Karena juga kondisi tanah aslinya memang lebih tinggi. Makin ke belakang itu tanahnya makin tinggi. Jadi memang kita buatnya juga ruangan-peruangannya itu ada trap-trapnya. Ini dining room cukup besar karena memang biasa makan rame-rame sekeluarga yang punya rumahnya. Lalu sebagai aksentuasinya juga kita ada plafon yang kita buat di atasnya itu ada ukiran juga yang mendukung mega mendung tadi dengan motif yang sama dan plus ada matahari di tengahnya. Jadi seolah-olah nih kayak simbolisasi langit gitu. Rumah dengan konsep modern tropis dengan sentuhan etnik ini juga memiliki area taman belakang yang sangat indah, layaknya seperti sebuah resort. Nuansa etnik juga terasa pada bagian ini. Oke, ini teras belakang, jadi nggak cuma di depan, tapi di belakang juga ada area teras yang cukup besar. Dan di teras belakangnya juga punya artwork sebagai focal point seperti yang di depan. Jadi kalau di sini yang diangkat tuh ceritanya Hanoman. Jadi ini ada Hanoman dan Putri. Jadi ini juga diperkuat sama patungnya. Jadi ini memang ada patung Hanomannya. Situ Hanoman, ini putrinya. Jadi memang ini jadi focal pointnya dari teras ini. Lalu berbeda dengan yang di depan, kalau di sini karena lebih private, jadi ini pakai sofa yang terbuat dari anyaman rotan, terus ada cushionnya, jadi ini benar-benar kelihatan natural gitu dengan furniture ini. Lalu ada ombaknya juga, ada mejanya pakai kayu solid yang disangga dengan anyaman rotan juga. Oke, kita ke taman belakang ya. Jadi kita melewati kolam nih. Jadi untuk dari teras ke taman belakang
kita melewati kolam. Untuk melewati ini kita memakai batu alam sebagai jembatannya yang menyeberangkan dari sisi teras ke sisi taman di belakang. Di sini sebenarnya juga masih ada area buat duduk-duduk. Jadi sebelum ke taman belakang ini masih ada area sedikit yang seolah-olah ya kita kayak duduk di tengah taman aja gitu. Ini ada sofanya juga yang memang ini memang buat outdoor ya. Jadi si rotannya juga yang dipakai ini rotan sintetis gitu. Rotan sintetis yang memang bisa dipakai untuk di area luar. Lalu kita ke belakang, jadi dipisahkan dengan gerbang batu ini untuk menuju ke taman belakang. Ini terbuat dari batu yang kita sebut sih sebenarnya susun sirih ya. Jadi susun sirih itu seperti batu yang disusun pipih gitu, pipih disusun hingga membentuk seperti ini. Lalu kita ke taman belakang. Ini taman belakangnya, jadi ada pendopo di area sana. Lalu ini ada jalan setapak menuju kolam renang. Jadi ada kolam renang di belakang. Ini memang area buat kumpul-kumpul yang sifatnya outdoor. Kalau ada acara keluarga yang mau di luar di taman, jadi di sini jadi bisa berenang, bisa duduk-duduk. Kadang-kadang juga mungkin masak barbeque gitu ya di area belakang sini. Jadi memang ini rumah ini sangat mengakomodir kegiatan keluarga besar dari pemilik rumahnya. Jadi kalau dari sini nih sebenarnya kita bisa melihat tampilan belakang rumahnya. Jadi ini memang yang terlihat kan tadi teras, lalu yang di atas itu adalah area master bedroom. Jadi si master bedroom itu punya balkon yang memang dapat best view nih. Jadi best view-nya ke arah taman ini belakang tadi dan bisa melihat kolam juga gitu. Jadi ini yang di atas itu adalah kamar tidur utama. Mungkin kalau lebih jelasnya kita naik lagi ke atas ya untuk lihat langsung. Mari. Shot me out of the sky. You're my kryptonite. Setelah ini, kita akan melihat bagaimana anyaman jerami digunakan sebagai material atap di rumah yang mewah dan modern ini. Tetap di Hunian Idaman, hunian nyaman hanya di Hunian Idaman. Just a